Pengertian pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Nomor 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya ada pengertian PPN adalah pungutan yang dikenakan dalam setiap proses produksi maupun distribusi. Sedangkan pemeriksaan pajak atas PPN merupakan serangkaian kegiatan menghimpun, mengolah data, keterangan, dan bukti yang dilakukan secara profesional dan objektif atas pengelolaan pajak. Kemudian, pemeriksaan PPN dilakukan berdasarkan SP3 atau Surat Perintah Pemeriksaan Pajak yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Terdaftar. Selanjutnya ada dasar hukum pajak pertambahan nilai. Yang pertama, ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah serta perubahannya. Yang kedua ada Peraturan Menteri Keuangan. Terdapat 2 poin dalam peraturan ini. Yang poin pertama adalah PMK nomor 184 garing PMK 03 garing 2015 tentang pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka penegakan hukum di bidang perpajakan. Poin yang kedua, PMK nomor 18 garing PMK.03 garing 2021 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di bidang pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah serta ketentuan umum tata cara perpajakan. Tujuan pemeriksaan pajak atas PPN terdiri menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah menegakkan hukum perpajakan, yang bertujuan untuk memastikan seluruh wajib pajak telah memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini mencakup seperti pembayaran tepat waktu, pelaporan pajak yang benar, serta kepatuhan terhadap administrasi perpajakan. Yang kedua ada menghitung pajak terutang, yang bertujuan untuk menghitung jumlah pajak terutang yang akan dibayarkan oleh wajib pajak. Hal ini untuk memastikan seluruh transaksi yang dikenakan PPN telah dilaporkan. Yang ketiga ada mencegah penghindaran pajak, yang bertujuan untuk menghindari atau mengurangi pembayaran pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut. Hal ini mencakup seperti manipulasi data serta penyalahgunaan fasilitas perpajakan. Berikut penjelasan mengenai manfaat pemeriksaan pajak atas pajak pertambahan nilai atau PPN. Yang pertama yaitu bagi pemerintah, untuk peningkatan penerimaan negara yang memastikan bahwa PPN yang seharusnya dibayar telah diterima oleh negara. Yang kedua, untuk penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik dengan meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat. Yang ketiga yaitu untuk pencegahan korupsi. Pemeriksaan dapat mengurangi potensi manipulasi yang dilakukan oleh wajib pajak atau aparat pajak. Yang keempat yaitu penguatan basis data pajak. Data pemeriksaan dapat membantu kebijakan fiskal yang lebih tepat. Manfaat yang selanjutnya yaitu bagi wajib pajak. Yang pertama, kepastian hukum. Hal ini memberikan kejelasan mengenai kewajiban dan hak perpajakan. Yang kedua, pengembangan sistem akuntansi. Pemeriksaan mendorong perbaikan sistem akuntansi agar sesuai dengan standar. Yang ketiga, menyediakan ruang bagi wajib pajak untuk berkonsultasi mengenai masalah perpajakan. Yang keempat, pencegahan sanksi. Hal ini memberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan dalam administrasi. Manfaat yang selanjutnya yaitu bagi perekonomian secara umum. Yang pertama, keadilan dan kesetaraan. Hal ini memastikan kepatuhan pajak yang adil. Yang kedua, untuk pertumbuhan ekonomi sehingga dana lebih besar untuk investasi pada sektor publik. Yang terakhir yaitu transparansi. Hal ini meningkatkan transparansi dalam sistem perpajakan sehingga menciptakan iklim bisnis yang lebih sehat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang objek pemeriksaan pajak atas PPN. Objek pemeriksaan pajak atas PPN ini terbagi menjadi 4 poin. Poin yang pertama yaitu faktor objek. Faktor objek dibagi menjadi beberapa poin. Yang pertama yaitu kelengkapan, di mana faktor tersebut harus valid agar dianggap sah. Yang kedua, kebenaran angka, di mana angka tersebut tidak boleh ada yang salah sama sekali. Ketiga, sesuai dengan buku besar dan buku pembantu, di mana langkah penting dalam memastikan akurasi dan kepatuhan dalam pelaporan pajak pertambahan nilai. Poin yang kedua yaitu surat pemberitahuan masa depan.
surat pemberitahuan masa depan ini terbagi menjadi 3 poin lagi, yaitu kelengkapan rangkaian faktur pajak, di mana penting untuk memastikan faktur pajak sah dan dapat dipertanggungjawabkan dalam PPN. Yang kedua, kesesuaian angka. Yang ketiga, kesesuaian dengan SPT. Semua faktur dan masukan yang terbit atau diterima dalam periode telah dilaporkan secara akurat dalam SPT masa depan. Yang ketiga yaitu buku pembantu pajak. Buku pembantu pajak ini terbagi menjadi 2 poin. Yang pertama yaitu kelengkapan dokumen pencatatan. Yang kedua, kesesuaian dengan faktur pajak. Poin yang terakhir yaitu dokumen pendukung lain, yaitu seperti kontrak. Kontrak itu yaitu dokumen yang menyatukan kesepakatan antara dua pihak. Yang kedua, nota pengirim, di mana nota tersebut digunakan untuk mencatat barang. Yang ketiga yaitu bukti pembayaran. Bukti pembayaran yaitu dokumen yang menunjukkan bahwa pembayaran atau transaksi telah dilakukan. Pemungutan pajak pertambahan nilai. Pasal 3A ayat 3, Pasal 16A UU PPN, KMK nomor 563 KMK 03 2003, PMK nomor 40 PMK 03 2010. Bertugas memungut, memotong, menyetorkan PPN, menggantikan peran PKP yang melakukan penyerahan. Yang keduanya, pihak pemungutan antara lain: pertama, bendaharawan, entitas pemerintah atas penyerahan kepada pemerintah. Yang keduanya, penggunaan BKP, TB atau JKP luar daerah pabean atas pemanfaatan di dalam daerah pabean. Selanjutnya yaitu prosedur pemeriksaan pajak atas pajak pertambahan nilai, meliputi beberapa tahapan, yaitu yang pertama, penerbitan surat pemberitahuan pemeriksaan atau SPP. DJP akan menerbitkan SPP yang ditujukan kepada wajib pajak yang akan diperiksa. SPP berisi informasi mengenai tujuan pemeriksaan, jangka waktu pemeriksaan, dan dokumen-dokumen yang harus disiapkan oleh wajib pajak. Yang kedua, permintaan dokumen. Petugas pajak akan meminta wajib pajak untuk menyerahkan dokumen-dokumen yang relevan dengan pemeriksaan, seperti faktur pajak, buku besar, nota pengiriman barang, surat setoran pajak, laporan keuangan, dan dokumen pendukung lainnya. Yang ketiga, pelaksanaan pemeriksaan. Pemeriksaan dapat dilakukan di kantor pajak atau di tempat usaha wajib pajak. Petugas pajak akan melakukan pengujian terhadap dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan melakukan wawancara dengan wajib pajak atau pihak yang berwenang. Pengujian mencakup pemeriksaan kebenaran dan kelengkapan data, perhitungan pajak, dan penerapan ketentuan perpajakan. Yang keempat, pembuatan laporan hasil pemeriksaan. Setelah melakukan pemeriksaan, petugas wajib pajak akan membuat laporan hasil pemeriksaan yang berisi temuan-temuan selama pemeriksaan. Laporan hasil pemeriksaan akan menjadi dasar untuk menentukan tindakan lebih lanjut, seperti penerbitan surat ketetapan pajak atau surat ketetapan pajak kurang bayar. Yang kelima, penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau SPHP. DJP akan menyampaikan SPHP kepada wajib pajak yang berisi hasil pemeriksaan dan tindakan yang akan diambil. Lalu wajib pajak memiliki hak untuk mengajukan keberatan atas SPHP dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya ada tahap pemeriksaan. Yang pertama ada tahap persiapan, meliputi penerimaan informasi, pengumpulan data awal, dan perencanaan pemeriksaan. Yang kedua ada tahap pelaksanaan, meliputi pemberitahuan pemeriksaan, pemeriksaan dokumen, wawancara dengan wajib pajak, dan pengujian substansi. Yang ketiga ada tahap penyelesaian, meliputi penyusunan laporan hasil pemeriksaan, pembahasan LHP dengan wajib pajak, dan penerbitan surat ketetapan pajak. Kesalahan atau ketidaksesuaian pada pemeriksaan PPN. Yang pertama, ada kesalahan dalam perhitungan DPP. Dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang ke-1, penggunaan harga yang tidak sesuai. Yang dimaksud itu yaitu harga jual yang digunakan dalam perhitungan PPN tidak sesuai dengan harga pasar ataupun harga yang tercantum dalam faktur pajak. Yang kedua, pengurangan biaya yang tidak diizinkan. Ini dilakukan pengurangan biaya yang tidak dapat dikategorikan sebagai biaya langsung maupun biaya produksi. Dan yang terakhir ada tidak menyertakan komponen harga.
seperti komponen harga tuh perhitungan DPP, PPN yang tertahan, dan harga pembelian. Yang kedua ada kesalahan dalam pengkreditan pajak masukan. Yang kesatu adalah faktur pajak tidak sah, artinya faktur pajak yang digunakan tidak memenuhi syarat syah. Yang kedua, barang atau jasa tidak digunakan untuk kegiatan usaha kena pajak. Maksud ini adalah barang atau jasa yang dibeli tidak digunakan langsung untuk kegiatan usaha kena pajak. Dan yang terakhir ada kredit pajak masukan melebihi batas. Maksud di sini adalah jumlah kredit pajak masukan yang diklaim telah melebihi batas yang maksimal. Kesalahan yang ketiga yaitu kesalahan dalam pelaporan SPT, seperti keterlambatan dalam melaporkan SPT, data yang dilaporkan dalam SPT tidak lengkap atau terdapat kesalahan dalam pengisian SPT. Juga wajib pajak tersebut sama sekali tidak menyampaikan laporan SPT PPN-nya. Kesalahan yang keempat yaitu tidak melakukan pembukuan dengan benar, seperti buku besar yang mencatat semua transaksi PPN yang berkaitan dengan PPN itu tidak dicatat dengan benar. Juga pencatatannya yang tidak teratur dan sistematis. Juga tidak adanya pemisahan antara transaksi yang menggunakan PPN dan non-PPN. Kesalahan yang kelima yaitu tidak adanya bukti pendukung yang lain, seperti tidak memiliki faktur pajak, atau dokumen pendukung lainnya kurang jelas atau tidak lengkap. Adapun sanksi atas pelanggaran PPN dibagi menjadi dua. Yang pertama sanksi administratif berupa denda, bunga, kenaikan, dan pencabutan NPWP. Yang kedua ada sanksi pidana berupa hukuman penjara. Nah ini teman-teman bisa dilihat sendiri contoh kasusnya itu pungut PPN 1,3 miliar tapi tak disetor, bos cengkeh di Bali ditangkap. Jadi pada tahun 2021 itu seorang pengusaha cengkeh di Bali ditangkap karena tidak menyetorkan pajak pertambahan nilai atau PPN kepada kas negara. Hal ini tentunya bertentangan dengan peraturan perpajakan yang ada di Indonesia yang mewajibkan semua pengusaha menyetorkan PPN kepada kas negara. Nah, akibatnya pengusaha ini sekarang kena sanksi pidana dengan undang-undang yang berlaku. Secara singkat, berita ini itu menggambarkan pentingnya transparansi dan kepatuhan dalam pengelolaan PPN oleh PKP serta pengawasan ketat melalui pemeriksaan pajak dan otoritas pajak. Materi pemeriksaan PPN mencakup analisis terhadap kewajiban perpajakan wajib pajak sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan pajak atas pajak pertambahan nilai atau PPN biasanya mencakup hasil evaluasi terhadap wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan terkait PPN. Nah, itu tadi pemaparan dari kelompok 1. Semoga apa yang disampaikan kepada rekan-rekan dapat dipahami dengan baik. Mohon maaf atas segala kekurangan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.